Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, runtuhnya Kerajaan Tabanan. Kerajaan Tabanan memiliki akar sejarah yang kuat yang berhubungan erat dengan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, Majapahit berusaha untuk menyatukan kembali Bali dalam kekuasaannya. Namun upaya diplomasi tidak berhasil, sehingga Majapahit mengirim pasukan di bawah komando Gajah Mada dan Aditya Warman untuk menguasai Bali. Aditya Warman, seorang adipati dari Palembang, memimpin pasukan bersama para Arya dan putranya Arya Kencang memimpin pertempuran dari selatan. Pada tahun 1343, Bali akhirnya jatuh ke tangan Majapahit. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Bali, Raja Majapahit melantik Sri Kresna Kepakisan sebagai Raja Bali pada tahun 1352 Masehi. Dalam pelantikan itu, wilayah Bali dibagi-bagikan kepada para Arya, di antaranya Arya Kencang yang ditugaskan di Tabanan. Setelah dilantik menjadi Anglurah Tabanan pada tahun 1352, Arya Kencang segera membangun istana buahan di desa Pucangan dan bergelar Batara Arya Kencang. Ia menjadi raja pertama yang menurunkan penguasa kerajaan Tabanan selanjutnya. Di bawah pemerintahannya, Tabanan mengalami perkembangan yang signifikan. Pada masa kekuasaan raja ketiganya, yaitu Sirarya Ngurah Lawang atau Prabu Singasana, istana dipindahkan dari desa Pucangan ke Puri Agung Tabanan, menandai perubahan penting dalam sejarah kerajaan Tabanan. Kerajaan Tabanan melalui masa kejayaannya di bawah pemerintahan Raja I Gusti Dawuh pada tahun 1650 hingga tahun 1725. Pada masa ini, Tabanan menjadi wilayah yang tertib dan aman. Kerajaan ini berhasil memperluas wilayahnya dengan menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya. Namun, pada awal abad ke-20, kekuasaan Tabanan mulai terancam oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, Belanda melarang upacara Mesatya di Tabanan. Namun, meskipun diancam akan diserang, Tabanan tetap melaksanakan upacara tersebut karena memiliki hubungan baik dengan Kerajaan Badung yang tengah berkonflik dengan Belanda. Namun, krisis dengan pemerintah Hindia Belanda memuncak pada bulan Mei tahun 1904 setelah karamnya perahu Sri Komala di pantai Sanur. Meskipun Belanda menuduh penduduk Sanur melakukan perampasan, Raja Badung menolak tuntutan tersebut. Tabanan mengirim pasukan untuk menjaga perbatasan dengan Mengwi, sementara Raja Tabanan dan Raja Pemade membahas kemungkinan menyerah kepada Belanda. Meskipun berusaha bernegosiasi, Raja Tabanan dan putra mahkota akhirnya bunuh diri saat hendak diasingkan ke Lombok oleh pasukan Belanda pada bulan September tahun 1906. Penaklukan Belanda atas Tabanan mengubah struktur pemerintahan menjadi sistem kolonial. Meskipun beberapa tradisi dan struktur pemerintahan tradisional masih dipertahankan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, status Kerajaan Tabanan berubah menjadi kabupaten di bawah pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun begitu, tokoh-tokoh seperti Cokorda
tetap diakui dalam lingkup adat dan kebudayaan Tabanan, menandakan warisan dan kontinuitas budaya dari masa kerajaan. Raja yang pernah memerintah di kerajaan ini yang pertama adalah Arya Kencang, sedangkan raja terakhirnya adalah Cokorda Murah Gede. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.